Kita ini ya perspektifnya tentang dunia dan akhirat itu benar ya, perspektif tentang dunia ini benar. Kita perlu membiasakan kepada mereka ya jiwanya betul-betul jiwa akhirat. Pertama niat kita ya diluruskan sebagai orang tua. Yang kedua kalau milih kata-kata juga harus yang tepat. Mau pergi bekerja ditanya sama anak, ayah mau kemana? Mau cari uang buat kamu. Nah ini kalimat ini berbahaya. Cari uangnya itu berapa, yang buat dia berapa, gitu ya. Jangan-jangan daripada anggaran buat dia lebih banyak yang dipakai ayahnya beli rokok. Nah, maka kalimatnya jangan seperti itu. Saya dulu diajari kalimat yang baik itu kalau ditanya, Abah mau kemana? Nak, Abah mau berjuang. Berjuang itu apa, Bah? Berjuangnya Abah sekarang berangkat, ada pekerjaan yang harus dilakukan, supaya nanti dengan pekerjaan itu Allah bukakan pintu rizki buat ayah, lalu nanti dibawa pulang untuk menjadi rizki kita semua. Kamu di rumah juga berjuang, aku berjuang, iya. Bagaimana caranya? Kamu berjuang di rumah jadi anak yang soleh, bantuin Umi apa yang bisa kamu bantu. Kalau disuruh Umi jangan membantah, gak boleh bentak-bentak Umi ya. Titip Umi di rumah. Ini kalau ngomong sama anak laki-laki mulai seperti ini sehingga dia punya rasa tanggung jawab. Anak saya Nawaf umurnya 6 tahun. Tapi setiap kali saya pergi, saya katakan kepadanya, Nak, Abah pergi. Mau berjuang. Kamu juga di rumah berjuang. Aku berjuang apa, Bah? Jagain Umi, jagain adik-adik, jagain kakak. Kamu anak laki-laki yang paling besar yang harus bertanggung jawab. Ini kalimat-kalimat semacam ini akan membuat mereka punya gambar yang besar tentang dunia ini sehingga tidak ansih. Nah, kalau dijawab, ayah mau kemana? Cari uang buat kamu. Nah ini akan membuat mereka sempit, membuat mereka merasa oh cari uang, oh aku ini keperluannya cuma uang gitu. Jangan sampai gitu ya. Jadi pilih diksi-diksi yang tepat untuk berkomunikasi dengan anak supaya mereka memahami hakikat dunia. Karena memang diksi itu penting. Saya ingat buku pelajaran saya waktu SD, buku bahasa Indonesia, itu tulisannya begini, ibu pergi ke pasar, apa selanjutnya? Membeli. Apa akibatnya? Entrepreneur di Indonesia sedikit. Karena pergi ke pasar itu membeli, yang diajarkan itu konsumtif. Coba kalau kemudian kalimatnya, ibu pergi ke pasar menjual gitu ya. Ini pasti jadi banyak pedagang orang Indonesia itu. Tapi karena kalimatnya ibu pergi ke pasar membeli, maka kemudian menjadi kita terdidik untuk konsumtif. Coba kalimat waktu SD. Bapak pergi ke kantor. Sehingga bekerja sebagai pegawai kantoran itu tertanam dalam benak anak-anak kita. Seakan yang bekerja kantoran selalu lebih mulia atau bahkan lebih kaya daripada yang bekerjanya sebagai wirausaha, entrepreneur gitu ya. Coba kalau diganti menjadi Bapak pergi ke apa namanya yang lain ya. Bapak pergi ke pantai. Oh, kok ke pantai kenapa? Gitu ya. Mengawasi kapal-kapal yang dia sewakan kepada nelayan. Gitu ya. Nah, itu kan beda gitu ya. Jadi kita ini dulu diajarkan yang kaya raya itu, yang mulia, yang hebat itu bapak pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar, bapak itu ke kantor bekerja jadi kuli padahal kuli perusahaan gitu ya. Sementara ibu itu pergi ke pasar untuk konsumtif. Ini yang kemudian tertanam dalam benak kita. Apalagi kita ini sering mengajarkan dengan cerita-cerita masa lalu kita itu agak bermasalah sebenarnya, Ustaz. Kalau di Jawa ada cerita Jaka Tarub Nawangwulan. Jadi Jaka Tarub mengintip bidadari mandi, menyembunyikan salah satu pakaiannya. Jadi kenapa Indonesia ini pengakses situs porno terbesar di dunia? Diajarin sejak kecil kayak begitu gitu ya. Kan gak karu-karuan. Apalagi ada cerita si kancil anak nakal suka mencuri timun. Betul kan? Tapi si kancil anak nakal yang suka mencuri timun itu pahlawan. Si kancil bisa mengalahkan harimau, si kancil bisa mengalahkan buaya, si kancil bisa mengalahkan Pak Tani, ya kan?
Jadi si kancil ketika tertangkap dia pura-pura mati. Iya kan? Lalu dilepaskan oleh Pak Tani, lalu dia melarikan diri. Kan ini pendidikan koruptor sejak dini. Bahwa yang namanya koruptor, si kancil anak nakal yang suka mencuri timun, itu bisa jadi pahlawan. Di koruptor adalah pahlawan. Dan cara untuk melarikan diri dari hukuman adalah pura-pura sakit pergi ke Singapura. Contohnya gitu ya. Itu tadi kan si kancil semuanya ceritanya. Iya enggak? Kita sekarang enggak sadar gitu ya, menceritakan kisah-kisah seperti itu, ternyata itu sebuah hal yang tadi tertanam dalam benak betul-betul. Coba kalau si kancil anak nakal diganti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Coba kalau si kancil anak nakal diganti dengan Umar bin Khattab, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Talhah, dengan Zubair. Kan akan menjadi sesuatu yang penanamannya itu beda. Jadi saya menteorikan begini, kita ini diminta untuk meladani Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang kalau suruh meladani Rasulullah SAW itu, kita merasa terlalu silau. Rasulullah terlalu sempurna. Kita cuma nyanyi kalau ketemu Rasulullah itu, aku terpesona gitu kan. Udah, nggak bisa mau meladani gimana. Rasulullah itu terlalu mempesona. Sampai kita mengatakan bedanya saya dengan Rasulullah itu sedikit. Rasulullah sedikit makan, saya sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, saya sedikit-sedikit tidur gitu. Gak bedanya. Jadi kita susah. Makanya saya mengambil teori, kalau kita tidak bisa meladani Rasulullah langsung, teladanilah Rasulullah melalui sahabat-sahabatnya. Contohkan begini, dalilnya iqtadu billadaini min ba'di. Ikuti sebagai qudwah dua orang sepeninggalku, Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Maka umatnya Nabi Muhammad itu kalau dibagi dua garis besar, kira-kira yang satu kelompok itu mirip Abu Bakar, lembut. Yang satu kelompok itu mirip Umar, keras. Nah, anak kita kalau diceritakan Abu Bakar dan Umar, lama-lama dia milih, aku mirip Abu Bakar. Lalu dia akan cari banyak tentang Abu Bakar untuk meniru Rasulullah lewat Abu Bakar. Kalau dia merasa mirip Umar, dia juga akan mencari-cari banyak-banyak tentang Sayyidina Umar, lalu akan meladani Rasulullah lewat Umar. Kalau mau lebih luas referensinya, tambahin Utsman. Utsman itu kayak Abu Bakar, tetapi ditambah satu sifat, pemalu. Lalu kalau tambah lagi Ali. Oh, Ali itu mirip Umar. Bedanya Ali itu humoris, agak ada canda-candanya dikit. Terus nanti kembangkan menjadi 10 sahabat yang dijamin ke surga. Itu pasti ada tambahan-tambahan sifat. Jadi anak kita itu nanti merasa, oh aku tuh mirip Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak mama, tapi pemberani di luar. Bad boy di luar, anak mama di rumah gitu. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan sama ibunya deket sekali, sayang sekali ya. Sampai ketika ibunya memboikot mogok makan itu kan beliau jagain, nggak pernah ditinggalin. Tapi kalau di luar, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah dalam Islam. Ada orang gangguin sholat, ambil rahang unta, gaplok kepalanya gitu ya. Ini kan kita bisa membuat anak-anak kita itu punya apa? Tokoh-tokoh panutan itu dari sahabat. Sebelum mereka terlanjur, aku tuh kayak Iron Man. Aku tuh kayak Spider-Man. Susah nanti gitu dia mau meniru tokoh-tokoh itu, dia akan kesulitan. Tapi kalau meniru tokoh-tokoh sahabat ini keren. Jadi kita harus mulai tadi mengenalkan kisah-kisah sahabat itu untuk anak-anak kita supaya mereka merasa aku tuh mirip siapa. Aku tuh mirip siapa. Anak saya itu si Nawaf mengatakan mirip Abu Bakar gitu ya, karena memang lembut, dia itu gampang tersentuh. Adiknya yang dimarahi uminya, dia yang nangis gitu. Jadi kata dia ini mirip Abu Bakar gitu. Terus Jason mirip siapa? Karena dia itu sok cuekan, terus kemudian kalau sudah punya kemauan kuat sekali, terus dia itu juga agak humoris gitu ya. Wah, ini mirip Sayyidina Ali gitu kan ya. Kita didikkan supaya mereka merasa mirip salah seorang sahabat Nabi SAW. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mereka. Sahabat beriman, demikian tadi video yang telah disampaikan Ustadz Salim Afilah dengan tema bagaimana kita mendidik anak agar selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, dan kelak anak-anak kita bisa menyelamatkan kita dengan doa-doanya karena menjadi anak yang soleh solihah. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.